Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Nurfa. Nah, di sini aku akan menceritakan atau menjelaskan apa aja sih vitamin yang aku konsumsi ketika aku hamil. Oke, jangan di skip ya teman-teman, tonton sampai habis dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, di sini sebelum aku menceritakan apa aja sih vitamin yang aku konsumsi ketika aku hamil, kita harus tahu dulu kenapa sih orang hamil itu perlu mengkonsumsi vitamin. Nah, karena ketika kita hamil itu kita tuh udah nggak sendiri, kita tuh udah berdua. Ada manusia lagi yang akan menerima vitamin yang kita makan, asupan-asupan gizi yang kita makan itu sampai juga ke si cabang bayi. Nah, vitamin ini juga berfungsi sebagai pembentukan DHA, pembentukan otak anak, fisik anak, imun, ibaratnya untuk kualitas bayi itu sendiri. Ketika kita melahirkan, bayi itu sudah cukup fisiknya, sudah cukup kesehatannya, pokoknya berguna banget teman-teman vitamin. Jadi salah satu apa sih vitamin yang aku pakai yang aku konsumsi ketika aku hamil dulu. Nah, yang pertama, ini salah satu rekomendasi dari dokter, tapi teman-teman, sewaktu hamil, tapi teman-teman kan konsultasi tuh USG ke dokternya. Teman-teman tanya dulu, ini bisa nggak aku konsumsi sehingga tidak menyalahi aturan dokter. Karena kalau kita main beli aja di apotik akan berbahaya juga. Ibaratnya kita harus tahu kondisi janin yang kita kandung, apakah baik-baik aja atau ada kondisi tertentu. Nah, jadi sebelum kita beli dikonsultasikan dulu ya teman-teman. Jadi tidak sembarang beli. Aku juga gitu kok. Jadi ketika aku dapat info, oh ini dok, obat vitaminnya bagus nggak buat kita konsumsi, oh bagus beli aja, oke langsung direkomendasi dan aku langsung beli gitu teman-teman. Nah, yang pertama aku konsumsi Volamil Genio. Volamil Genio itu banyak sekali, komposisinya sangat bagus, mulai dari untuk otak, dari kalsium, tulang, pokoknya semua bagus teman-teman. Dan aku konsumsi pola meal Genio itu ketika aku hamil 2 bulan, karena ketika hamil awal bulan masih searching apa sih vitamin yang bagus untuk dikonsumsi ketika kita hamil. Nah, selanjutnya kehamilan kedua sampai sampai 8 bulan deh kayaknya. Kalau 9 bulan aku udah enggak karena aku konsumsi yang lain. Nah, konsumsi Volamil Genio itu aku mulai dari kehamilan 2 bulan saat pembentukan janin itu sendiri. Dan sebelumnya aku pertama sih aku juga kurang percaya, tapi ya jadi kita harus pintar-pintar menjadi calon ibu. Jadi kita harus baca komposisinya, ini bagus nggak ya, ini apa manfaatnya apa gitu. Nah, salah satu manfaatnya bagus teman-teman, manfaatnya ini ya teman-teman, bagus banget. Salah satunya untuk DHA, pembentukan otak si bayi. Oke. Nah, Volamil Genio ini harganya lumayan, berkisar sekitar 150-an lah teman-teman. Tapi nggak wajib untuk tiap bulan teman-teman punya. Satu botol itu isinya kalau nggak salah 30 kapsul. Nah, kalau saat aku minumnya satu kali aja sehari ketika aku mau tidur gitu. Nah, eh, karena vitamin yang kita makan itu ketika kita tidak memakan sesuai dengan gizi atau tidak seimbang gizi kita, nah vitamin itu yang akan mencukupi itu ya teman-teman. Terus yang kedua, aku minum kalsium 95. Ini teman-teman gambarnya. Kalsium 95 itu berguna untuk kalsium si bayi dan juga kalsium kita sebagai ibu hamil, karena yang aku baca kalsium itu berkurang untuk ibu hamil. Jadi kita sangat butuh vitamin selain untuk ibu hamil dan juga untuk si bayi. Itu teman-teman. Dan kalau kalau 95 itu aku lumayan jarang sih belinya, tapi yang rutin itu Volamil, karena Volamil itu udah terkandung sendiri kalsiumnya. Sebenarnya kalau nggak pakai kalsium 95 itu udah bisa teman-teman, hanya Volamil Genio aja gitu. Cuman kalsium 95 itu aku selingi, misalnya pokoknya kalau tiap hari aku minum Volamil Genio, kalsium 95 tuh aku minumnya 3 kali sehari gitu teman-teman. Dan ketika memasuki kehamilan 6 bulan, aku tambah lagi vitaminnya, itu Prolacta DH
Prolacta for Mother, yaitu berfungsi untuk DHA pembentukan otak si bayi. Tapi aku mulainya dari 6 bulan ke atas teman-teman, karena aku dari awal kehamilan kan udah minum Folamil Genio dan kalsium 95, jadi lumayan tercukupi vitaminnya. Dan ketika kehamilan 6 bulan aku minum Prolacta, tapi jangan over ya teman-teman minum minum vitaminnya. Usahakan kalau misalnya jangan tiap hari, 2 hari sekali gitu. Jadi dan jangan minumnya itu dempet, misalnya diminum sekaligus, misalnya Folamil Genio, Kasil 95, Prolacta, jangan dempet minumnya. Misalnya paginya Folamil Genio, siangnya Kalsium 95, atau malamnya Prolacta gitu ya teman-teman. Atau diselingi aja, besoknya baru Prolacta gitu. Nah, minuman kita selain itu aku juga dibantu dengan susu hamil. Tapi ada sebagian ibu-ibu hamil yang suka, ada yang enggak, karena kan kondisi kehamilan kita berbeda. Aku lumayan cocok-cocok aja sih, cuman aku minumnya lumayan jarang karena sudah minum vitamin, jadi susu itu agak jarang. Ketika aku memang nggak selera makan, aku minum susu gitu teman-teman. Nah itu ya vitamin-vitamin yang direkomendasikan dokter untuk kehamilan aku waktu itu. Alhamdulillah aku sekarang udah lahiran dan bayinya udah juga 5 bulan. Selanjutnya makanan pendukung. Makanan pendukung itu apa aja sih? Buah-buahan yang aku makan. Nah ini ya teman-teman, tetapi nggak wajib semuanya. Misalnya adanya alpukat, makan alpukat. Misalnya ada pisang, makan pisang. Nah jeruk salah satunya. Kalau jeruk, aku dari awal kehamilan sampai hampir melahirkan, aku tuh selalu minum jeruk teman-teman. Karena jeruk itu yang aku baca mengandung vitamin C, tapi jangan banyak-banyak ya teman-teman. Vitamin C dan juga berguna untuk kecerdasan anak sih, sama kulit gitu. Tapi percaya nggak percaya, yang penting kita ada makan buah gitu teman-teman. Selanjutnya buah pir, buah apa gitu ya, pokoknya yang kita suka aja gitu, yang penting ada makan buah. Tapi salah satu buah rekomendasi adalah buah alpukat, karena buah alpukat itu mengandung lemak tidak jenuh, bagus buat kondisi kesehatan ibu hamil dan juga bayi. Dan apa aja sih makanannya? Aku itu makan torebus, ada juga makan torebus, diselangi kadang-kadang makan daging. Ya teman-teman, manfaat dari makanan-makanan pendukung, makan-makanan bergizi yang mendukung dalam kehamilan kita teman-teman. Terus jangan lupa minum kacang hijau. Kacang hijau itu dirutin teman-teman, karena kacang hijau itu buat stamina ibu hamil dan juga bagus untuk perkembangan bayi di dalam perut teman-teman. Dan ketika sudah memasuki 8 bulan apa 9 bulan tuh kan kita udah mulai mendekati masa persalinan. Jadi kita tuh harus dicek dulu HB-nya, tensinya. Nah HB itu kemarin aku sempat rendah 9 kalau nggak salah HB-nya. Dan kata bidan atau kata dokter itu harus dinaikkan supaya kita bisa lahiran secara normal. Dan cara naikannya itu kita harus rajin makan daging, makan buah-buah yang merah, misalnya buah naga, buah terung virus atau terung Belanda itu ya kata orang, untuk penambah darah. Terus jangan lupa eh, makan hati atau makan apa gitu yang untuk penambah darah, teman-teman bisa lihat di bisa searching. Dan ketika udah mendekati masa-masa persalinan sangat dekat, kita kalau misalnya belum bertambah juga HB-nya dengan makanan yang yang herbal kayak gitu, kita pasti nanti di resep vitamin penambah darah gitu ya teman-teman. Tapi itu tergantung dari resep yang diberikan, nggak bisa sama teman-teman. Oke. Supaya ketika kita melahirkan itu kita punya stamina gitu, jadi punya tenaga. Sehingga karena kalau kita kurang darah itu bahaya teman-teman, karena akan menyebabkan pendarahan bagi si ibu hamil. Oke teman-teman, itu dulu ya penjelasan atau vitamin-vitamin apa yang aku rekomendasikan. Dan jangan lupa konsultasi ke dokter ya teman-teman. Dan semoga apa yang aku jelaskan bermanfaat. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe, dan nonton di video selanjutnya teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.